pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Zahwa Azmi Mauhub dan rekan saya Alexandria Lavisia Yuwana Aurarijani. Di sini kita akan membahas tentang peran mahasiswa sebagai pionir penggunaan teknologi pertanian. Kita juga telah mengundang beberapa narasumber dalam pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kali ini. Yang pertama yaitu Muhammad Fatihul Rahman dan Dwi Putri Sania Nova Ardianti, mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Tidak hanya itu saja, kita juga mendatangkan Ahmad Rizkiansa yang berperan sebagai perwakilan dari petani muda dan Alyana Irasonia sebagai aktivis pegiat alam untuk menemani pembahasan kita kali ini. Nah, Mas Fatih dan Mbak Putri kan mahasiswa dari Fakultas Pertanian nih. Jadi bagaimana tanggapan kalian dari sudut pandang mahasiswa sebagai pionir penggunaan teknologi di bidang pertanian? Ya sebelumnya terima kasih untuk kesempatan bicara yang telah diberikan oleh Mbak Azmi dan Mbak Cia. Kita sebagai mahasiswa tentunya dapat menjadi pionir penggunaan teknologi pertanian sehingga dapat membantu para petani untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan usaha seminimal mungkin. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Saudara Fatih tentang peran mahasiswa sebagai pionir penggunaan teknologi dalam bidang pertanian ini. Kita, para mahasiswa juga dapat menjadi pionir penggunaan teknologi pertanian dalam masa depan. Lalu untuk tanggapan dari Mbak Alia sendiri, bagaimana Mbak tentang penggunaan teknologi pertanian yang semakin banyak digunakan oleh petani ini? Ya, mungkin untuk pendapat saya sendiri tentang penggunaan teknologi pertanian ini sebetulnya menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar dalam komunitas penggiat alam yang saya ikuti Mbak Cia, karena hal ini menimbulkan polusi yang lebih dan juga merusak ekosistem pada lahan sawah. Lalu untuk Pak Rizky sendiri, bagaimana menurut Anda Pak tentang penggunaan teknologi dalam bidang pertanian ini? Kalau menurut saya sendiri, hal ini bagus untuk perkembangan bidang pertanian di Indonesia. Tetapi hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para petani muda. Karena menurut kita, para petani muda, teknologi juga dapat menurunkan lapangan pekerjaan bagi kita, Mbak Asmi. Karena jika semua dikerjakan oleh teknologi, maka buruh tani yang ada akan bekerja seperti apa, Pak? Sebelumnya mohon maaf untuk Pak Rizky. Kan dalam hal ini teknologi bukan berarti menggantikan semua peran petani, Pak. Kan teknologi hanya menggantikan sebagian. Nah, tetapi teknologi digunakan untuk lebih mempermudah pekerjaan dan mendapat keuntungan bagi para petani. Loh iya Mas Fatih, saya paham. Tetapi kan tetap saja teknologi ini banyak menggantikan peran para buruh tani, toh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, tetapi kan tujuan dari adanya teknologi salah satunya adalah memudahkan manusia. Teknologi juga membutuhkan operator. Nah, menurut kami para petani juga dapat bekerja sebagai operator teknologi pertanian tersebut, Bapak. Mohon izin menambahkan pendapat teman saya. Apalagi saat ini para generasi muda banyak sekali yang tidak berminat bekerja pada bidang pertanian, Pak, terutama menjadi petani. Apakah nantinya jika para petani yang sudah berusia lanjut tidak lagi dapat menggarap sawah, maka di sini peran generasi milenial yang melek teknologi sangat diperlukan. Berarti untuk penggunaan teknologi ini dapat menjadi pedang bermata dua ya Mas Fatih? Benar sekali Bu Asmi. Tetapi kita sebagai manusia kan mengambil mana yang paling menguntungkan dan mana yang mengambil resiko paling minim untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Lalu bagaimana tanggapan kalian sebagai perwakilan mahasiswa tentang teknologi pertanian yang dapat menimbulkan polusi seperti yang diutarakan Bu Alia? Baik, terima kasih. Untuk teknologi yang digunakan dalam bidang pertanian ini telah banyak menggunakan teknologi ramah lingkungan, Ibu. Walaupun belum 100%, tetapi hal ini mencakup peran untuk mengurangi emisi karbon. Nah, benar sekali pendapat yang diutarakan teman saya. Apalagi teknologi ini juga digunakan untuk penanaman pohon atau tanaman yang dapat mengurangi emisi karbon dan dapat menghasilkan oksigen. Tapi kan yang namanya polusi tetap polusi, sekecil apapun itu polusinya tetap polusi. Iya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Bu. Kita sudah mulai menggunakan teknologi ramah lingkungan, tetapi prosesnya kan tidak bisa instan. Jadi memang harus bertahap penerapannya. Ya, jawaban yang menarik sekali dari Mas Fatih dan Mbak Putri. Dalam penerapan teknologi pertanian ini, pihak mana saja yang dapat berperan dan terlibat menurut pendapat para mahasiswa?
Tentu saja pihak-pihak yang terlibat yang pertama adalah para petani, pemerintah, pihak swasta, dan juga tentunya kami para mahasiswa. Tetapi kurangnya support dari pemerintah untuk para petani juga sangat disayangkan oleh banyak pihak karena hal ini menimbulkan banyak keraguan. Penggunaan teknologi mempunyai banyak manfaat. Saya setuju dengan pendapat para mahasiswa ini. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas peran mahasiswa sebagai pionir penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Mas Fati dan Mbak Putri menekankan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan hasil pertanian. Namun Pak Rizky mengungkapkan kekhawatiran bahwa teknologi dapat mengurangi lapangan kerja untuk buruh tani, dan menanggapi ini Mas Fati dan Mbak Putri menyatakan bahwa teknologi tidak menggantikan sepenuhnya pekerjaan manusia, tetapi justru memudahkan dan menciptakan peluang baru, terutama bagi generasi muda yang melek teknologi. Dialog ini menunjukkan adanya pro dan kontra terkait penggunaan teknologi dalam bidang pertanian, serta perlunya adaptasi dari semua pihak untuk memanfaatkan kemajuan tersebut secara optimal. Duh, sayang sekali ya waktu cepat berlalu, podcast kali ini tidak terasa sudah saatnya berakhir. Sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih banyak kepada bintang tamu kita pada kali ini. Terima kasih kepada Muhammad Fatihul Rahman, Dwi Putri Sania Nova Ardianti, Ahmad Rizkiansyah, dan Alyana Irasonia yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini. Terima kasih juga atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Saya Zahwa Azmi Mauhub dan rekan saya Alexandra Lavisia Yuna Aura Rijani pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.